Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Cici. Iya, minta izin ya Pak ya untuk saya wawancara. Mangga, ya. Wawancara. Wawancara ini Pak terkait mobil ya satu pendidikan berat itu ada demonstrasi kontekstual gitu Pak. Jadi tugasnya itu di demonstrasi kontekstual itu para CGT berlatih untuk wawancara pimpinan gitu Pak, kepala sekolah terkait lingkungan etika. Ya, Ibu Cici, apa yang perlu ditanyakan ya bisa jawab ya saya jawab, kalau nggak ada yang bisa dijawab ya tidak tempo waktu. Iya, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya nih Pak, karena sudah mengizinkan saya. Terus saya juga mohon maaf nih Pak ya kalau misalkan saya mengganggu waktu Bapak. Tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cindra Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kartasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SDN 2 Kartasura, yaitu Bapak Sugandi. Pak Gandi, apa kabarnya Pak? Mohon maaf ya Pak ya, saya mengganggu waktu Bapak gitu. Saya minta izin ke Bapak untuk saya melakukan sesi wawancara Pak. Untuk pemenuhan tugas guru penggerak gitu. Betul Pak, memang dalam guru penggerak itu ada salah satu tugas di modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual gitu Pak. Nah tugasnya itu melakukan wawancara kepada pimpinan terkait dilema etika Pak. Pak. Jadi bagaimana Bapak sebagai pimpinan gitu cara mengambil keputusannya agar sesuai dalam kasus dilema etika ini Pak. Langsung saja ya Pak ya, saya lakukan wawancaranya. Jadi selama ini Pak, Bapak banyak sekali punya pengalaman ya Pak ya sebagai kepala sekolah gitu. Bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu, Pak, atau rujukan moral sendiri? Ya, Bu Cici, ya, terima kasih. Ya, saya selama menjadi kepala sekolah, yaitu di bulan Oktober tanggal 18 2016 di SD 1 Gagan Kidul, lalu di Oktober 2018 di sini di SD 2 Kartasura ini ya. Saya telah mengidentifikasi 2 kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Satu, yaitu guru honor yang tidak menjalankan tupoksinya. 2, guru P3K yang merasa dirinya ingin melanjutkan karirnya. Dua ya, masalah itu alhamdulillah satu yang dilema guru honor itu sudah selesai ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Yang satu ini masih dalam proses yang guru P3K untuk meneruskan jenjang karir ya. Berarti hampir 8 tahun ya Pak ya Bapak bertugas sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Selama 8 tahun ini mungkin Bapak menyoroti kalau 2 kasus ini ya Pak ya yang paling besar gitu, kasus dilema etika, yaitu tadi guru honor yang dia kurang menjalankan tugas secara tupoksinya, kemudian guru P3K yang ingin melanjutkan ke jenjang karir itu ya Pak ya. Nah itu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya. Terus terang Bu Cici ya, dilema itu ada ya, dan sebuah keputusan kami yang menjalankan tuh ya sangat sulit. Kadang-kala sulitnya itu
mau ditangani secara spontan, ya takutnya bukan memecahkan masalah, ya akan tetapi menimbulkan masalah baru, ya karena niat baik itu enggak semuanya diterima dengan baik. Tidak berarti ya Pak, pengambilan keputusan terkait dilema etika ini memang sulit ya Pak ya, karena sama-sama benar gitu ya Pak ya. Jadi pastinya menemukan terkadang niat kita yang baik, mungkin penanggapannya berbeda gitu ya Pak ya. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu Pak selama ini dalam menangani kasus dilema etika ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan sangat banyak Bu. Ya, di antaranya satu, menganalisa masalah atau latar belakang. Kedua, mengenali kepribadian guru tersebut. Ketiga, wawancara. Lalu ya hasilnya kita musyawarahkan dengan teman sejawat atau guru-guru yang ada di SD 2 Kertasura. Ya, itu poin masalah itu semua yang ada di SD 2 Kertasura. Ya, waktu di SD 1 di Jalan Kidul saya belum punya inventarisir masalah, ya kayaknya karena waktunya juga cuma 2 tahun. Ya, di sini saya ada inventaris masalah, yaitu tadi satu, guru honor yang tidak menjalankan tupoksinya. Yang kedua, guru P3K yang melanjutkan jenjang karir. Karena mungkin ada di sini lebih lama ya Pak ya, makanya Bapak menemukan masalahnya justru di sini ya. Saya malah tertarik sekali nih Pak, Bapak menginginkan langkah tidak cuma secara musyawarah nih Pak ya. Berarti Bapak itu pertama menganalisis dulu masalahnya, kemudian mengenali kepribadian guru-gurunya, kemudian melakukan wawancara, baru terakhir musyawarah gitu Pak. Nah itu langkah-langkah yang sangat komplit gitu ya Pak ya dalam penanganan kasus tersebut. Terus kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya. Apa tadi Bu pertanyaannya? Yang paling efektif gitu Pak. Ya. Jadi dari semua langkah-langkah itu Pak, menurut Bapak yang paling efektifnya itu yang mananya gitu Pak? Yang paling efektif itu saya lakukan, ya. Dan menurut saya sendiri belum saya publikasikan bagaimana hasilnya. Menurut saya sendiri yaitu pendekatan yang harmonis, ya. Pendekatan harmonisnya gitu ya. Yang harmonis, pelan-pelan, kekeluargaan kita dari awal. Dan juga masalah ini Bu sebenarnya masalah warisan, ya, dari kepala sekolah yang terdahulu, ya, lalu dilaporkan ke saya ada sebuah cerita masalah satu Pak, ya, ini ya guru honor suka meninggalkan tupoksinya, akan tetapi belum bisa saya selesaikan Pak. Itu kepala sekolah yang terdahulunya. Berarti yang Bapak lakukan paling efektif itu dengan pendekatan harmonisnya gitu ya Pak ya. Terus kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini Pak? Tantangannya ya apa ya, agak sulit. Satu yang kayak tadi ya, lalu pendekatan pun juga sangat hati-hati, ya. Satu, karena guru honor juga itu dia anak seorang UPT waktu masih zaman UPT dulu, ya. Akan tetapi saya sebagai warga lokal sini, ya, saya tahu betul karakter keluarganya. Mereka dari keluarga seorang guru semua, ya, dari neneknya, kakeknya dulu sebagai guru senior saya, ya, lalu dengan anak cucunya juga waktu di Budang Idul 1 yang ngumpul di situ dengan saya. Nah, ketika di sini di SD 2 Kertasura ada satu yang dari sana, ya, di sini lalu
titipan masalah dari kepala sekolah yang lama. Nah, setelah saya teliti, ya, pernah saya bertanya waktu tanggal, kalau nggak salah 18 Januari 2018, ya, saya pernah tanyakan, Pak, kenapa sih ya yang senang orang lain? Pak, kenapa sih ya yang koordinir renang orang lain? Lalu dia menjawab, wong saya udah dikasih tugas Pak. Kenapa Pak? Yang tahu. Lalu ada yang seniornya juga dulu guru olahraga itu, dia itu kena yang periodisasi dari pengawas, ya, kena periodisasi di sini, ya. Jadi murid yang 180 itu, ya, waktu itu 18 murid 180, guru olahraganya 2, ya, 1 guru definitif yaitu PNS yang kena itu dari pengawas, lalu kepala sekolahnya juga 2 waktu itu, ya, saya dengan kepala sekolah lama yang kena periodisasi lagi, ya. Jadi guru olahraga 2, kepala sekolah 2. Nah, itulah yang membuat saya jeli menyelesaikan masalah ini, karena ada narasumber yang nggak kemana-mana dari kepala sekolah yang kemarin itu, ya. Jadi ketika saya tanyakan, ya sudah, ya, kebetulan menjelang pensiun juga, ya sudah, ini ya Pak Ade coba nanti di Januari waktu itu mau naikkan kelas, ya, sekitar Juli, tolong Bu Pak Ade jalankan tupoksinya itu nilai dari Pak Ade, ya. Walaupun ada guru olahraga yang PNS, mereka cuma hanya mengisi dapodik, ya. Otomatis sebab Pak Ade jalankan semua. Siapa? Nah, dari situ pelan-pelan tupoksinya saya satu persatu, ya, kami penuhi, ya, dan dijalankan dengan baik. Alhamdulillah, ya. Kemudian 2 tahun kemudian, masa dia juga diangkat sebagai P3K, ya. Dulu sering ditinggalkan sekolah. Kenapa Pak Ade sering meninggalkan sekolah? Ya, kata Pak Ade, saya ini, ya. Lalu sudah punya anak istri. Lalu di sini juga kayaknya terus saya produksikan. Oh, iya. Ya sudah, ya. Saya sih harap Pak Ade, ya, tahun bulan ajaran baru 2019 tolong, ya, cari materi SKJ dulu, senang dulu. Tadinya waktu kesini lagi linkernya lomba SKJ, ya, di sini nggak ada yang menyampaikan materi itu tuh, dan itu nggak ada. Walaupun guru olahraganya 2, ya, terpaksa saya ambil narasumber dari luar, lalu kita kerjakan bareng-bareng di dalam ruang kelas, ya, waktu itu. Lalu, ya, selanjutnya, ya, masih kita kerjakan misi bareng-bareng. Ada Ibu Topia yang sebagai pemandu senam waktu itu. Pak Ade waktu itu masih belum aktif, ya, dipandu oleh Ibu Topia selama 1 tahun. Tahun depannya 2019, alhamdulillah Pak Ade-nya jadi PNS, P3K, lalu dijalankan semuanya. Lalu, oh, Pak, saya sudah menjadi P3K, jadi saya sudah nggak lagi mencari di luar, insya Allah, ya. Yang selama ini dia sering keluar sebagai wasit kabupaten, Bu, waktu itu, ya. Saya dilema, Bu, mau di jangan Pak Ade, ya, seandainya, lalu siapa yang tahu jawab dengan keluarga di rumah? Mau dipersilahkan, ya, siapa yang di sini, ya, yang menyampaikan materi?
sedangkan ada dua olahraga yang PNS tadi ya karena biasa ya kena periodisasi itu jaranglah yang aktif ya. Terus saja ya, baik kepala sekolah, baik pengawas yang kena periodisasi ya biasanya kurang aktif, kurang semangat ya, disupport kayak apa juga ya, tetap aja posisi ya. Itu dari mulai situ ya, alhamdulillah sampai sekarang ya, orangnya juga lumayan ya, dia pinter juga di IT, suka membantu teman-teman ya, dan sekarang ya semua yang harus dicapai ya dicapai karena sudah P3K, lalu sertifikasi, langkah sertifikasi Jalbil ya, sekarang juga sama mengikuti jejaknya Bu Bici. Iya, itu orangnya. Iya. Benar. Ya memang Pak ya, terkadang tantangan besar yang kita hadapi itu di sekitaran kita itu ya Pak ya, itu menjadi tantangan yang sendiri. Apalagi kalau saya tadi dari Bapak mendapatkan dua senior di DPR yang kena periodisasi, jadi otomatis itu ada tantangan tersendiri gitu ya Pak ya untuk Bapak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika ini Pak? Apa ada jadwalnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ada prosedurnya seperti apa? Ya, alhamdulillah ada jadwalnya dan saya laksanakan sendiri dengan mencari sumber dari sumber yang bisa dipercaya ya, yaitu membuat jadwal secara terstruktur dan masif dari awal mulai mengidentifikasi masalahnya seperti ini, sudah diwariskan dari kepala sekolah lama ya, sudah tahu, lalu saya kan tinggal latar belakangnya, kenapa saya empat mata saya tanyakan ya, begini Pak, oh iya ya, lalu yang nggak langsung saya harus begitu, harus begini, ya sudah saja saya dulu ya, lain lagi sambil ngobrol ya, secara kekeluargaan ngobrol lagi, ada masalah enggak ya, kiranya ada masalah ya mangga ya, lalu jalan jangka saya tuntaskan itu kalau nggak salah 1 tahun lah, nggak salah ya, alhamdulillah guru honor pun sudah terangkat menjadi P3K. Kasus yang selama ini yang satu sudah clear ya, sangat clear dan hasilnya sangat memuaskan. Berarti selama ini Bapak punya jadwal khusus gitu ya Pak ya, mulai dari mencari informasinya, kemudian membuat jadwal terstruktur, sampai memiliki latar belakangnya, sampai Bapak melakukan wawancaranya istilahnya secara kekeluargaan gitu ya, pelan-pelan jadi sambil ngobrol gitu ya. Kita nggak ngerasa lagi diwawancara gitu ya Pak ya. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak selama ini tuh ternyata punya prosedur yang khusus gitu ya kayak terkait kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak gitu. Terus Pak, kemudian adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan terkait proses pidana etika ini Pak? Satu, tentunya ya informan ya, kepala sekolah lama. Dua, ya keluarga besarnya mereka ya, dan juga itu sudah dekat dari dulu lah orangnya, karena dia juga orang sini, saya juga, apalagi saya pribumi tangga sekolah ya, itulah untungnya ya ketika kita bertugas di tempat yang tahu medan ya, seperti itu. Jadi pengentasan masalah itu yaitu dengan edukasi yang harmoni kekeluargaan. Jadi berarti faktor-faktornya itu Bapak mencari dulu ya Pak ya,
informasinya. Kemudian Bapak juga kan diuntungkan sebagai orang sini, jadi Bapak pastinya tahu tentang riwayat keluarga besarnya tersebut. Terus Bapak juga melakukan pendekatannya tadi ya, yang pendekatan harmoni. Baik Bapak, kita udah sampai Maghrib udah selesai nih Pak, tinggal satu pertanyaan lagi. Jadi dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang bisa dipetik gitu Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah Ya. Alhamdulillah menjadi sebuah pengalaman saya yang sangat membanggakan hati saya sendiri. Ya, ketika yang tadinya punya masalah sekarang justru membantu masalah, itu yang menjadi kebanggaan saya. Ya. Sangat baik sekali Pak. Jadi tadinya punya masalah, jadi membantu masalah besar. Dan pastinya dari semua masalah atau kasus-kasus di lembaga etika ini menjadi pengalaman sendiri di wilayah Bapak sendiri. Kalau misalkan nanti ada kasus-kasus serupa gitu deh, jadi Bapak lebih ini lagi gitu. Terima kasih Bapak, ini saya sudah selesai melakukan wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya Pak ya. Dan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan itu jadi gambaran untuk saya, untuk pembelajaran ke saya juga bagaimana sih sebagai seorang pemimpin gitu, kita saat menemukan kasus-kasus yang terkait dengan etika ini. Terima kasih untuk pembelajarannya Bapak. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat dari Bapak ini. Dan saya sih ya, yang satunya ini saya harapkan itu nanti menjadi inventarisir masalah kasus ya, di Limatika Ibu Cici sebagai guru penggerak. Iya, Ya, siap, Pak. karena mereka itu selama 17 tahun mengabdi sebagai honorer. Lalu ketika diangkat menjadi P3K, dia merasa gimana? Tertinggal, ya, nggak kemana-mana. Lalu dia bangkit. Ya, saya harus sama dengan yang lain. Lalu dilemanya kita kan, Iya, masa jangan sekolahnya masalahnya begini Bu. Dia kuliahnya juga Sabtu, Jumat, Sabtu kan mendapatkan tugas. Ya, sekolahnya kan tinggal di sana selama 3 tahun. Nah, itu karena melanjutkan S2 ya S2. Pak, Ya. Maka itu Ibu Cici sebagai calon guru penggerak dan juga sebagai kader kepala sekolah, ya mangga diselesaikan bagaimana. Ya, mudah-mudahan jadi selesai dengan baik. Iya, baik Pak. Mudah-mudahan ada nanti penyelesaian untuk kasus yang di rumah etika yang satu ini ya Pak ya. Ya. Karena memang kasus ini masih berjalan ya Pak ya. Iya, berjalan. Belum selesai ya. Ini juga kasus di rumah etika juga ya Pak ya. Iya, ini pasti juga Iya. dipertahankan, dia juga pengen Iya, menghilangkan mengembangkan karir. karir, Iya. Pak ya. Karena karir itu kan masih depan keluarga. Iya, betul. Ya. Lalu kalau dilarang, Iya. ya tugas saja. Dia sudah kasihan, dia Iya. sudah 17 tahun nggak melangkah kemana-mana. Iya. Ya. Saya sebagai kepala sekolah, ya sangat bangga apabila guru-gurunya melangkah dan melangkah. Itu kebanggaan sebagai kepala sekolah. Bangga. Ya. Untuk pengembangan karirnya sendiri ya Pak. Ya. Terima kasih ini Pak, saya sudah mendapat pengalaman yang luar biasa dari cerita Bapak gitu. Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk saya sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutupkan sekian ya Pak ya. Saya izin pamit, mau ke kelas lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji. Pagi juga Ibu Sindra Dewi. Iya. Ya Pak ya. Betul Bu Haji. Gimana? Iya. Apa kabarnya nih Bu Haji hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik, sehat. Iya, Bisa alhamdulillah. sampai ke tempat tugas. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih ke Bu Haji karena bersedia meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan Bu Haji buat ketemu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Terima kasih Bu Haji. Ya sama-sama apa yang harus saya bantu. Iya, jadi begini Bu Haji, saya ini
lagi pendidikan guru penggerak. Iya. Terus ada tugas demonstrasi kontekstual itu terkait dilema etika pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya akan melakukan tanya jawab gitu. Sebenarnya sih lebih ke sharing nih. Iya, ya nggak apa-apa, curhat dong. gitu Iya, ya. curhat. Jadi nanti sharing Bu Haji, pengalaman Bu Haji terkait dilema etika. Mungkin Bu Haji kan sebagai kepala sekolah pasti mengalami nih hal-hal atau kasus-kasus tertentu yang termasuk di dalamnya itu dilema etika. Jadi ini mah berbagi aja ya Bu Haji. Iya, ya, nggak sharing apa-apa, aja. iya nggak apa-apa. Iya, Buat tambah wawasan. iya betul Bu Haji. Langsung saja ya Bu Haji ya. Boleh hanya mana? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi apakah Bu Haji pernah menemukan nih kasus-kasus yang termasuk apa itu dilema etika ataupun bujukan moral? Oh, pernah sih. Ya sudah Ibu ngalami lah di tempat tugas yang pertama ya. Iya. Ada 2 kasus, bahkan berarti yang di dilema etika itu berarti suatu kasus yang dihadapi yang merupakan benar. Iya. Dan Benar, lawan benar. Benar lawan benar. Iya. Kalau bujukan moral berarti ada pilihan benar atau salah. Iya betul. Ada Jadi, benar ada salah. iya, ya Ibu alami sih di antaranya yaitu pas menemukan seorang guru yang lebih senior dari Ibu lah, dikatakan lebih tua dari Ibu, bahkan dia mau mengalami pensiun. Tiba-tiba dia mengambil tindakan, tulisan dengan caranya sendiri, tidak memberitahukan kepada Ibu dulu. Jadi ya waktu itu dilema juga Ibu juga gitu. Setelah kedatangan adanya pengaduan dari orang tua murid, tiba-tiba yang dihadapi Ibu tidak tahu sama sekali gitu. Jadi ya dilema juga bagi Ibu. Jadi berarti Ibu Haji menemukan kasus di sini berarti konteksnya senioritas ya. Iya. Ada guru yang merasa lebih Lebih senior senior. gitu dari Ibu Haji. Iya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya itu seperti apa ketika menemukan kasus yang dilema etika seperti tadi itu? Pada saat itu karena orang tua murid datang ke Ibu, ya Ibu dihadapkan karena tidak tahu menahu. Tapi sebelumnya malamnya juga sudah WA masih tahu ke Ibu ya. Orang tua murid itu karena sudah malam lewat jam 7 anaknya itu belum pulang. Nah, tiba-tiba yang senior itu mengadakan acara piknik operasi kelas 6 katanya tuh pada saat pekan kreativitas siswa tuh. Tapi Ibu tidak dikasih tahu ke Ibu dahulu. Akhirnya karena orang tua ngadu ke Ibu, pada saat itu orang yang bersangkutan guru yang bilang tidak ada, Ibu hadapi dan cara Ibu yaitu dikasih pengarahan dulu sama mereka dan cara karena anaknya sakit itu akhirnya kita diobati dulu. Tapi setelah guru tersebut datang dari kemudian Ibu ngasih pengarahan. Ya, berarti pengambilan keputusan yang Ibu Haji lakukan itu dengan memberikan pengarahan kepada guru yang dia memang merasa sendiri gitu ya. Terus Bu Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Pada saat Ibu menemukan hal-hal yang ganjil ya, pas Ibu dinas juga sudah menemukan adanya hal yang ganjil lah di situ. Ibu selalu minta sharing ke yang lebih senior gitu ya. Kepala sekolah yang lebih senior, karena Ibu orang baru ini gimana menghadapi masalah seperti ini. Akhirnya Ibu terapkan sharing tersebut ya, step by step terapkan lah gitu. Jadi minta sharing, setelah itu pada saat kejadian yang dihadapi oleh Ibu juga, Ibu minta musyawarah dari rekan-rekan guru yang ada. Ini gimana dengan adanya kejadian seperti ini. Berarti langkah-langkah yang Bu Haji ambil itu biasanya sharing dulu ya Bu Haji, sharing ke sama kepala sekolah yang lebih senior gitu. Kemudian selain itu juga langkah selanjutnya saran, musyawarah dari guru-guru. Iya. Terus Bu Haji, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Haji anggap paling efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya kita minta
minta masukan dulu ya, saran dulu, bermusyawarah dulu dengan rekan guru, kita ambil keputusan yang tepat lah. Dengan adanya musyawarah, akhirnya untuk menerapkan keputusan tersebut, ibu dari kata mufakat. Iya, berarti yang Bu Haji anggap paling efektif itu musyawarahnya ya, Musyawarah. Bu. Karena dengan musyawarah itu maka biasanya ketemu satu kata mufakat ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi menurut Bu Haji itu tantangan yang terbesar itu apa sih dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika itu? Tantangannya ya ini juga ya sangat, istilahnya ibu juga karena orang baru, tantangannya berat memang menghadapi guru senior yang lebih tua dari saya, jadi dia bertindak sendiri, ya tantangannya ya itulah. Jadi dia pengennya mengambil keputusan lebih menurut dia sih mungkin dia lebih bijak ya. Bahkan dijulukinya oleh anak buah saya, teman-teman guru katanya kepala sekolah yang kedua katanya begitu. Coba dia menerapkan itunya sendiri, tantangan bagi ibu itu juga. Iya, jadi Bu Haji berarti menemukan tantangan terbesar ini itu malah ke guru yang lebih senior ya, inginnya mengatur kepala sekolah. Iya, ini mengatur kepala sekolah. Itu tantangan ibu itu. Iya. Terus apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus tentang menyelesaikan kasus yang termasuk dilema etika ini? Pada saat itu karena kedatangan orang tua spontan ya, spontanitas lah gitu. Apalagi yang bersangkutannya tidak ada di tempat, akhirnya ibu secara spontan ke orang tua memberikan masukan-masukan itu. Jangan sampai anaknya tersebut ya diobatin dulu lah karena fisiknya karena sakit, mungkin karena kondisinya pada saat itu belum sarapan, kemudian situasi mungkin di pantai waktu itu dijaga. Nah kemudian yang kedua datang pak gurunya tersebut, ibu kasih masukan lah, kasih saran-saran gitu, maupun dipakai atau enggak sama yang lebih senior tidak pun ibu ya inginnya sih diterapkan. Iya, sebagai pimpinan. Berarti Bu Haji selama ini lebih banyaknya itu spontan diselesaikan saat ya, masalahnya tidak melebar ya, iya. Bu Haji ya. Terus Bu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ada, yaitu diantaranya rekan senior kita, rekan senior kepala sekolah yang lebih tua dari saya. Kemudian masukan juga dari guru-guru. Berarti sharing ya, sekolah yang lebih senior ya, yang mungkin pengalamannya juga mungkin jauh lebih banyak ya Bu Haji ya. Terus selain itu berarti musyawarah dengan guru-guru. Iya. Ya, baik Bu Haji, dari semua hal yang telah Bu Haji sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Pengalamannya memang ini suatu pembelajaran bagi ibu ya, karena ibu juga orang baru. Tata kala dihadapkan dengan hal seperti itu, ibu juga kaget juga. Tapi ya udahlah, ibu hadapi. Ya, itu untuk pembelajaran untuk kedepannya supaya ibu dalam mengambil keputusan lebih bijak karena sudah mengalami hal yang kemarin-kemarin. Barangkali dihadapkan dengan penemuan seperti itu lagi, berarti ibu kan sudah ada pengalaman. Untuk masukan ibu juga, pembelajaran ibu juga untuk bertindak lebih bijak. Sebagai pembelajaran ya, untuk kedepannya, kalau misalkan ketemu kasus-kasus dilema etika lagi, jadi Bu Haji bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Iya. Terima kasih Bu Haji. Pertanyaannya sudah selesai. Ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Haji. Iya, dari jawaban-jawaban Bu Haji tadi, ini alhamdulillahnya bisa jadi pembelajaran juga untuk saya pribadi ya Bu Haji ya. Bagaimana sih sebagai seorang pemimpin kita harus mengambil keputusan kalau misalnya kita menemukan kasus-kasus yang terkait dengan betul, pastilah pasti ada saja masalah sih ya itu. Ibu juga orang baru pasti dihadapkan seperti itu, aduh ya udah saya harus bisa menanganinya, harus bisa memecahkannya, harus bisa solusinya gitu.
Terima kasih Bu Haji untuk pelajaran dan motivasinya. Saya undur diri, pamit ya Bu Haji. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama.